Ya, di sini jelaskan ulang mengenai yang kemarin Anda pelajari di Join ya. Jadi di sini sebetulnya adalah salah satu cara yang lebih tepat untuk bisa menjelaskan Join harusnya seperti apa. Nah, jadi di situ sebetulnya ketika kita menggunakan Venn diagram untuk menjelaskan baik itu inner join atau outer join itu sebetulnya kurang tepat ya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kemarin dijelaskan diagram apa? Bantuannya? Diagram Venn, Pak. Melalui W3 Venn School ya? kemarin. Masih Venn ya? Kalau di Ya. kalau di waitress course pakai event. W3 School pakainya Venn ya. Tapi sebetulnya ya di sini saya mengklarifikasi. Artinya ya bisa dianggap di sini bukan saya menyalahkan bentuk diagram Venn bukan ya, tapi di sini adalah salah satu cara penggambaran yang lebih tepat. Ini adalah ya sebetulnya adalah relational algebra ya kalau di SPS-nya di situ atau advanced SQL ya di situ. Ya sebetulnya di sini nanti selain kita mereview sebentar mengenai join, nanti akan saya jelaskan untuk membuat trigger dan juga store prosedur. Jadi ini kita review aja mulai dari relasi-relasi yang ada di situ. Yang pertama ada union di situ. Apa yang di sini teman-teman lakukan ketika melakukan union? Menggabungkan dua data, dua tabel. Gabungkan dua tabel dengan syarat apa? Duplikat hanya muncul satu kali. Gimana? Yang muncul satu kali? Yang duplikat duplikat sekali. Muncul sekali. Gimana tuh? Di ini kali Pak, yang datanya nggak punya relasi data di tabel yang satunya lagi, itu nol. Kalau di yang union ini, nolnya itu bisa di dua sisi. Jadi di tabel 1 sama tabel 2 bisa ada nol. Karena tipenya adalah memasukkan semua data, bukan cuma yang ada relasinya doang. Kalau join? Kalau join, tergantung join yang mana Pak. Kalau yang sama union itu, yang mirip itu cuma full join Pak. Tapi itu pun ada bedanya lagi. Iya. Karena kalau di union itu dia apa nggak make berdasarkan, misalnya kalau di join kan ada nyamain dengan customer ID dari sini dengan customer ID bukan ini loh, kayak atribut dari tabel 1 sama atribut dari tabel 2 yang sama, apa judul apa sih namanya, kepala tabel Pak, kepala kepala di kolom itulah itu. Tapi kalau di union, iya itu Pak maksudnya primary key-nya. Kalau di sini kan nggak pakai primary key, Pak. Jadi Ada semuanya syarat yang dimasukin lain satu. enggak? Jumlah kolom yang saya unionkan berbeda itu bisa enggak? Atau jumlah kolom yang saya unionkan itu harus sama? Pernah nyoba? Harus sama. Harus sama ya. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi di union. Jadi dari satu tabel dan tabel yang lain itu yang kita select ya bisa kolom-kolomnya juga harus sama juga ya. Kalau first name ya sama first name, last name juga sama last name. Kalau beda ya di situ tidak bisa mengakomodasi apa yang dimaksud di dalam union. Kemudian kalau database yang selama ini dipakai atau yang sudah pernah dicoba, kira-kira platformnya apa saja? Kemarin pakai apa?
yang dicoba langsung dari Windows atau kita install XAMPP terus pakai PHP MyAdmin. Dua-duanya Pak. Kak yang Ya, Trisco sama apa yang XAMPP Pak. Tapi XAMPP-nya make ya udah make itu. sudah ya. Terus sudah buat database apa di situ? Itu dikasih tugas Iya. sama Pak Agus itu ada beberapa kita sudah bikin database tentang ini Pak, ada beberapa database itu disuruh per orang beda-beda, itu apa ya, sabar-sabar dilihat dulu Pak. Nanti Perpustakaan coba di screen share ya. mobil. Oh, udah ada ininya Pak, udah dibikin Microsoft Office Word Pak. Jadi SSSS-nya dimasukin ke situ terus Iya, maksudnya nanti kita coba lah. Kita pinjam salah satu database ya. Nanti kalau saya suruh sharing screen bisa di sharing screen-nya untuk contoh ya. Iya Pak. Ini kita kembali ke slide dulu, yaitu tadi peruntukannya di Union ya, tadi kolomnya harus sama. Terus kemudian ada intersection. Ya, kalau yang ini sudah pernah dicoba. Apa dengan yang Union? Yang beririsan Pak, kayak inner join. Yang tapi Ya. untuk query intersect sendiri di MySQL mengakomodasi nggak? Atau memang harus bentuk inner join? Jadi memang secara SQL itu bisa disebut satu, ya bukan bahasa pemrograman ya, tapi satu bahasa transaksional di mana untuk tipe query-nya memang ada tipe query yang secara logik, tapi ada juga tipe query yang dieksekusi secara langsung. Kadang tipe yang bisa dieksekusi secara langsung itu di database ya sebetulnya sama, tapi adalah perbedaan sedikit ya, terutama di database seperti SQL Server, terus kemudian di Oracle itu ada satu spesifik query yang memang cara penulisannya berbeda-beda ya di masing-masing engine database yang nanti teman-teman bisa pakai atau teman bisa explore satu persatu karena banyak sekali. Jadi ya ini merupakan salah satu bahasa yang praktis saja. Ketika teman-teman ini di PHP MyAdmin mungkin tidak jalan ya. itu bahasan spesifik, jadi artinya yang mengakomodasi tidak di MySQL tapi di database yang lain yang mendukung kata-kata keyword tertentu dalam melakukan. Ya, jadi ya ini bahasa praktis saja untuk menunjukkan bahwa ada beberapa relasi di situ. Yang ini adalah intersection. Kemudian ada juga yang except ya, kalau di situ dilihat yang except ya ini seperti yang left join ya. Yang outer, yang inner, left outer atau right inner atau right outer sudah pernah dicoba semua perpaduannya. Halo? Belum, Pak. Mana belum pernah ya? Yang outer. Jadi kan join atau right join itu kan sebetulnya bisa dicampur, ada left inner, left outer, juga bisa right inner, right outer. Ya, nanti kalau ada contoh yang database yang sudah pernah dibuat ya bisa dicoba. Dan juga kita bisa di situ membuat satu query tambahan yang sifatnya sebetulnya bisa kita sebut ya ada query di dalam query. Ya, jadi query itu punya sub query itu juga sangat valuable sekali. Artinya nanti kalau Anda menemukan kasus-kasus yang spesifik
akan bertambah panjang, ya. Atau Anda sudah pernah mencoba yang panjangnya berapa? Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh query yang bisa dibilang membacanya aja agak pusing karena memang database yang di-join itu tidak hanya dari tabel, tapi bisa 5 tabel lebih dan ada syaratnya dan ada case-nya. Jadi di database itu juga seperti bahasa pemrograman bisa diberi satu fungsi if ya atau kita cek ya tabel ini kita mau ambil misalnya dari karakter kelima sampai karakter ketujuh atau kita mau menggabungkan kolom ya kolom A digabungkan kolom B ditambah inisial A misalnya di depannya itu juga salah satu prosedur yang nanti bisa kita lakukan di advanced query selain model yang relasional seperti ini. Jadi ya di sini kalau accept ya mungkin di situ teman-teman melihat ini ada satu relasi yang tipenya hampir mirip ya dengan left join ya. Ada yang di dalam ya lebih ke innernya. Kemudian di situ sebetulnya untuk menggambarkan satu relasi itu juga sebetulnya lebih tepat kalau digunakan yang namanya Cartesian product ya. Jadi misalnya dua tabel itu antara ranking ya dan tipe ya ini anggap aja adalah kartu gitu ya. Kartu punya angka dan huruf dan juga ada warnanya wajik, hati, atau yang lain, keriting ya. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan relasi itu adalah proses kita melakukan mapping. Artinya A itu ya ada A wajik, ada A hati, ya ada A scope, ada A keriting. Demikian juga yang K, in, cek, ya 10, 9, 8 itu lebih tepatnya adalah kita melakukan mapping. Jadi nanti kita lihat untuk contoh yang ada di sini. Ya, misalnya ketika kita melakukan cross join, ya kalau kita punya tabel di sisi kiri itu yang berwarna abu-abu, hitam dan putih, yang di sisi kanan yang merah, kuning dan putih. Ya, kalau kita melakukan cross join di situ sebetulnya kita mapping satu persatu. Satu disangkan dengan A, dengan B, dan juga dengan C. Demikian terusnya. Kemudian kalau kita melakukan inner join, ya, yang kita lakukan adalah kalau Anda lihat hasil grafiknya yang di sebelah kanan, berarti adalah yang kolomnya itu ada di sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, misalnya di situ adalah yang dua warnanya biru di sisi kiri. Yang sisi kanan juga warnanya biru. Artinya di situ kan ada kolom-kolom yang ditempatkan di dua tabel. Jadi ya proses mapping yang dilakukan adalah dua itu karena sama dengan tabel yang di sebelah kanan dengan A, maka dipasangkan seperti itu. Demikian juga left join. Ya, kalau Anda melihat di situ left join di sisi itu ada yang tidak ada pasangannya di tabel sebelah kanan, ya maka di situ yang warna kuning C itu tidak muncul dan satu itu pasangannya 0 karena di tabel sebelah kanan dia tidak punya yang warna hitam. Demikian juga dengan rejoin ya, kalau rejoinnya seperti itu kondisinya di sebelah kiri ada warna kuning sehingga nanti pasangannya 0 ya untuk yang tabel di sebelah kirinya. Dan kalau full join ya jadi kita menggabungkan tapi Anda lihat di situ bahwa kondisinya tidak dipaksakan satu itu harus punya pasangan ya. Artinya kalau satu itu 0 ya satu tetap dimasukkan dengan pasangannya yaitu 0. C-nya juga dimasukkan dengan pasangannya itu 0. Saya kira dengan map ini akan lebih bisa menggambarkan ya kondisinya daripada kita melakukan diagram Venn ya yang ada di depan. Ya kalau pendapat teman-teman sendiri gimana dengan melihat penyajian seperti ini, apakah lebih membantu pemahaman? Lebih Pak, kalau ngebantu lebih membantu. Soalnya lebih tabel-tabelnya lebih jelas nggak daripada pakai diagram kan. Ya,
membantu sih ya syukurlah. Jadi Mau di nanya, sini ya. itu yang full join sama union itu tadi perbedaannya apa, Pak? Kalau kan di sini boleh ada pasangannya ya. Sedangkan kalau yang union tadi kan sifatnya itu kolom yang kita ambil itu kan harus sama ya. Artinya ya yang di kolom sebelah kiri itu tidak ada satu ya tidak boleh di union. Di sebelah kanan itu tidak ada satu yang warna hitam gitu. Ya itu tidak boleh di union. Ya union itu cocok kalau warna hitam sama warna kuning di situ dibuang. Itu bisa di union kan. Ya, Nanti biru sama putih outputnya aja. error gitu, Pak. Ya outputnya error. Errornya tergantung engine database-nya masing-masing sih tidak bisa setiap engine errornya sama sih. Tapi nanti bisa dicoba aja lah langsung ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Ya. kalau misalkan di Waitress School kan kemarin ada self join. Nah itu kalau self join gimana, Pak? Apa? Self join. Soft join. Self. Mana nulisnya? Aduh, tidak begitu dengerin. Tulis di chat aja ya, Pak. Oh iya iya iya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kita lanjut sebentar. Jadi ini tadi yang saya sebut itu ada beberapa sintaks ya. Artinya ada sintaks yang hanya itu bahasa praktis, ada yang bisa diterapkan di database, ada yang memang dijalankan di database langsung itu bisa jalan. Ini kalau teman-teman melihat query yang ada di layar sekarang, yang bisa jalan di MySQL yang mana? Yang satu. Klasik, Pak. Yang klasik kan join syntax. Kalau yang nice Paling sama atas. old, sama old Yang bisa. nice itu ada versi SQL yang ada yang MySQL, ada yang SQL biasa. Kalau yang MySQL kayaknya dua-duanya bisa deh Pak yang atas. Yang mana? Yang klasik nice bisa ya. Iya, klasik nice bisa. Kalau yang Yang old, SQL biasa yang old itu biasa itu yang apa? pakainya apa sih? Sebar-sebar. Dari SQL biasa kemarin itu tuh maksudnya apa? kan ada sistemnya gitu loh Pak. Ada yang punyanya Yang Microsoft Office server. Access. Iya, SQL Server maksudnya SQL Server, Oh, MySQL, aduh, SQL Microsoft Access, merek yang apa? Oracle. Bingung bilangnya apa. Iya, SQL Server, MS Access Ya, sama Oracle kan beda Pak. Mungkin sudah belum yang old? belum. Ini emergent. Jadi Kayaknya bisa semua, tapi kurang titik koma. Titik koma. Sebelah mana yang kurang? Enggak kan diakhiri dengan titik koma. Nah, itu sekali lagi juga di mana kita ngetiknya ya. Jadi antara prom sama di PHP MyAdmin itu beda ya. Ada yang bisa pakai titik koma, yang harus pakai titik koma, ada yang tidak wajib. Jadi teman-teman silahkan coba. Praktikum ini sudah diambil atau semester depan? Semester depan, Pak. Ya nanti silahkan sambil. Jadi beberapa query itu kalau Anda jalankan di PHP MyAdmin sama di command prompt langsung itu ada yang beda, ada yang tidak jalan karena kurang sintaks tadi titik koma atau kurang sintaks yang spesifik, terutama nanti kalau teman-teman membuat fungsi ya. Jadi di
SQL ini nanti kita bisa membuat fungsi. Jadi nanti saya tunjukkan beberapa versi. Kebetulan yang saya punya di sini SQL dan SQL Server yang pernah ya membuat contoh program function ya. Kalau di SQL ini nanti kita kenal dengan function. Ya, ini kemudian kita kembali dulu di sini. Ya, sebetulnya tiganya ini bisa jalan ya di SQL ya. Bedanya apa antara yang klasik atau old di situ? Secara logik sama ya. Ya, memang di situ juga teman satu cara lagi yaitu adalah kita bisa kan ya, bisa melihat jadi auto kita aliaskan A ya. Kita aliaskan B itu untuk menyingkat kalau memang where-nya itu nanti di belakang ada banyak, ada panjang. Kalau kita tulisnya misalnya nama tabelnya panjang kan capek nulisnya, itu bisa kita aliaskan. Ya, asalkan kita tidak lupa ya dengan aliasnya. Kalau query-nya panjang, itu tadi ya, mungkin ada yang mirip-mirip sama auto yang lain gitu kan, itu harus diberi alias yang lain. Maaf, Pak, itu tahunya alias dari mana, Pak? Kan nggak ada query alias di situ. Alias maksudnya gimana? Kan author A itu kan tabel ya, Pak. Ya. Jadi kan Bapak menjelaskan bahwa itu alias A gitu, Pak. Sedangkan kalau mau pakai alias kan harus diberi query alias. Diberi query alias. Ya kalau di W3 School kayak gitu, Pak. Query alias tuh gimana? Gitu. Yang author.a.b bukan, iya nggak gitu? Itu ya yang maksudnya Author.a. itu loh. Iya, kalau yang diajarin kemarin itu query alias itu author, misalnya mau author itu A berarti author titik A gitu. Dari query alias mau lihat. Iya, Pak. Jadi gimana ya? Jadi misalnya mau bilang mau set author itu sebagai A berarti nanti author.a gitu, bukan author spasi A doang gitu. Mungkin itu doang yang beda di sini karena di sini nggak pakai titik, mungkin beda beda sintaks doang. Ya. Beda sintaks saja mungkin. Beda. Oh, beda ya. Ya, jadi kalau alias itu kan bisa alias di kolom. Aliasnya di apa? Di tabel kan? Kalau alias di kolom dikasih S gitu kan? Misalnya select bintang S jumlah atau select yang biasanya ngitung sih kalau yang sum gaji pokok gitu misalnya S total gaji pokok. Itu kan biasanya kalau ada query-query perhitungan kita aliaskan supaya bisa dipanggil nanti di PHP-nya. Kalau ada query kan kita manggil di bahasa pemrograman itu kan susah ya. Kalau sum gaji pokok gitu gimana? Indeksnya apa? Ya, itu salah satunya juga nanti ketika dipanggil di bahasa pemrograman itu bisa dipakai sebagai indeks. Kalau kita misalnya punya array yang nanti diisi hasil dari query yang ada di situ ya bisa kita masukkan misalnya tadi sum gaji pokok S total gaji pokok ya kita manggilnya total gaji pokok gitu. Kalau enggak pakai alias agak susah manggil di indeks yang kita mau pakai di array yang untuk penampung hasil database-nya ini. Kalau sendiri sudah pernah pakai PHP gitu atau bahasa pemrograman yang lain? Belum, Pak. MySQL pertama kali ini. Oh, ya. Kalau untuk database, Pak. Baiknya kalau di
Ini kan biasanya sih dipakai di aplikasi desktop atau di aplikasi web ya. Ya memang yang banyak itu kan web ya, bisa PHP atau bisa yang terbaru ada teknologi serverless ya seperti JS atau beberapa engine yang lain JavaScript ya, atau yang ASP atau Spring. Sekarang banyak sekali ya engine-engine yang ada baik yang pakai framework itu teman-teman kalau bisa ya pilih salah satu bahasa yang memang nanti digunakan sebagian untuk melakukan insert atau ya istilahnya CRUD ya kalau kita bikin di program create, read, delete dari database. Demikian juga nanti ya untuk menghitung dan sebagainya kita butuh ya bahasa pemrograman untuk membantu query ini supaya bisa lebih logiknya itu bisa ditanamkan di bahasa pemrograman ya. Kalau kita pakai pasrah pakai query yang ada di MySQL aja ya nanti pemrosesannya misalnya kita mau ganti, kita mau update apa itu agak susah kalau memang secara logik di database tidak bisa, sehingga memang perlu sih dibantu untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk membantu perhitungan atau membantu mapping. Ya, kalau kita pakai big data itu juga nanti semua database ini ditransfer ya ke dalam satu temporary model. Nah, nanti kita kalau waktunya ya memang di chapter terakhir kita membahas salah satu engine ya NoSQL di situ meskipun NoSQL tapi bukan berarti itu tidak pakai SQL ya. Artinya dia lebih dari SQL karena struktur yang dipakai memang berbeda. Oke, itu nanti untuk akhir kuliah aja. Jadi yang dialiaskan di sini adalah tabelnya. Ya, kalau teman-teman mungkin yang kemarin yang di kolomnya, ya itu tidak masalah. Ini masalah tata bahasa saja. Nanti kalau bisa dieksekusi ya kita cari caranya supaya query ini bisa jalan di masing-masing engine yang ada. Bedanya di situ kalau yang di klasik joinnya seperti itu ya bersebelahan, kata kuncinya ada or ya, di situ. Tapi kalau teman-teman masukkan sebagai syarat di belakang where ya kita harus menulis tabelnya itu langsung berurutan ya seperti author A, book B, customer C misalnya kalau ada tabel yang lain ya. Baru where-nya kita kumpulkan di belakang semuanya. Ya, ini kemudian teman-teman juga bisa lihat. Jadi setiap sintaks yang kita tulis sebetulnya ada notasi matematika. Jadi teman-teman misalnya ingin menulis query itu di paper ya untuk penelitian, baru kita transfer notasi select itu jadi notasi seperti yang ada di sebelah kanan outer. Ya, teman-teman harus bisa membahasakannya tulis paper itu di dalam notasi yang ada di sebelah kanan itu. Ya, di situ ada beberapa tanda, ada union, ada anggota yang harus dimasukkan di dalam satu. Nah, itu cara menulis notasi join seperti itu. Tapi memang di kuliah ini kita tidak menekankan ditulis seperti itu. Teman-teman nulis dalam bentuk apapun, asalkan logiknya betul, ya di situ sudah saya betulkan. Jadi tidak perlu ditulis dalam bentuk notasi matematis seperti itu. Ya ini contoh ketika kita buka outer join, ya di situ misalnya kita bisa pakai select bintang from author A, left join book B, ya, menggunakan author ID. Itu salah satu contoh ya dari bentuk join. Bisa left, bisa right. Ini juga bentuk yang lain lagi. Kalau teman-teman lihat query yang di sini, apa yang akan dipilih? Query
ada di sini itu dibuat untuk memilih data yang mana saja, hasilnya seperti apa. Query-nya sudah panjang atau kurang panjang? Panjang, Pak. Bisa satu-satu, Pak. Ya, misalnya kalau ada contoh seperti ini query-nya ngapain kira-kira? Yang milih yang nol bukan, Pak? Data yang nol, Data yang nol. data yang dari A, atau data ya, ya isi di tabel A yang nol, Pak. Select A yang ya select Ini yang ada select juga A nih itu. author sama book nih. Terus kira-kira dia milih author yang nggak punya book atau milih book yang nggak punya author? Atau dikeluarkan semua? Book yang nggak punya author ya, Pak? Book yang nggak punya author. Karena di sini yang dipilih nolnya itu yang ini, Pak. Yang dipilih nolnya itu yang authornya. Berarti ada buku yang nggak ada authornya karena ada data nol di authornya. Jadi bukunya mungkin kepilih semua, yang ada datanya kayak gitu nggak tuh? Atau gimana? Jadi bukunya Dapat ada pendapat yang lain mungkin? Maksudnya yang 000 itu buat apa, Pak? Yang diselect A, titik O, koma 000. Atau anggap aja nol itu nggak usah di dibuang deh biar gampang. Nggak usah pakai nol deh. Itu maksudnya gimana? Jalan nggak? Kalau nggak pakai union itu bisa nggak? Kita mulai dari mana nih? Dari bawah? dari atas saja, Pak, yang join book by using author ID itu kan sampai situ udah ngerti, Pak. Ke bawahnya bingung sama accept-nya itu buat apa di situ. Ini tadi yang saya bilang select di dalam select ya, yang bawah itu ya. Itu kan di dalam from kan bukan kosongan ya. Artinya bukan tabel asli yang dimasukkan di form ya, tapi sudah tabel gabungan. Nah, yang di dalam from itu apa? Di dalam from itu kan semua author ya, yang titik bintang itu kan berarti semua author kan? Iya, semua author. Terus except berarti except itu. Accept-nya di author. Ya, di author apa? Except-nya di author A, tapi yang di join ke B. B. Author ID.
Kalau select Berarti A, ada, bisa. berarti ada author yang nggak punya buku atau ada buku yang nggak punya author? Ada masih bingung. Masih bingung, Pak. Boleh diulangin nggak, Pak, dari yang accept-nya? Berarti kan kita select Diulang. semua author ya. Yang di atas Ya, kan kita semua author select semua di-select. author. Terus kita Ah, kasih accept. Accept itu kan berarti tidak ada di bawahnya. iya. Iya. Nah, yang di bawahnya itu kan select author sama book. Author sama book di join, Pak. Nah, kalau di join dengan cara seperti itu pasti punya pasangan atau enggak? Join seperti itu yang model apa? Tadi yang di beberapa yang model inner atau yang natural. Kalau enggak ada nih biasanya nyebutnya natural sih. Enggak ada kata kuncinya ini. Ya, enggak ada kata kuncinya left atau nah itu kalau karakteristiknya tadi yang sesuai dengan tabel map ini yang muncul di bawah itu cuma yang punya pasangan buku atau yang punya pasangan buku juga muncul. Kalau joinnya seperti itu yang muncul yang cuma punya pasangan buku autornya atau yang autor tidak punya buku ikut. Maksudnya bisa autor A pasangannya 0 gitu misalnya. Atau pasti yang punya buku. Kalau ada eksepsinya mungkin yang apa yang Enggak cuma joinnya seminggu dulu nih, doang. joinnya milih yang autor yang pasti punya buku atau ada autornya 0. Kemungkinan 0, Pak. Soalnya yang dipilih autornya semua, Pak. Jadi kemungkinan yang nggak punya buku ikut. Itu kan kalau ngelihat yang autor di atas ya, lihat di atas Benar, accept kalau toh lihat autor maksudnya. di atas. Iya, Ya, maksudnya di berarti atas. kan di dalam from itu kita sudah memilih semua eh, artinya kalau yang dipilih autor kan di sini nanti di situ akan muncul ya semua autor ya. Baik yang punya buku. Kalau di sini di accept ya berarti yang nggak punya buku aja nih yang di from ya berarti. Betul nggak? Ya, ya. Yang di from kan yang nggak punya buku aja. Nah, kita kan nggak tahu nih yang nggak punya buku ini ada berapa kan? Database-nya kan kita nggak punya tabel aslinya nih, jadi kan kita aja nih belum tentu autornya jumlah yang nggak punya buku 10 kan nggak tentu nih. Makanya di atas itu dikasih koma 000 kita nggak tahu nih jumlah autor yang nggak punya buku apa kan propertiesnya ya misalnya autor itu kan ada yang ada kotanya mungkin ya. Nah, kita nggak tahu ya tulis aja di situ pakai 00000. Terus diunionkan sama Berarti ya itu tiap nolnya itu karena tidak tahu jumlah autornya, Pak. nah, Terus nolnya itu sebanyak terus berapa kali? enggak ada tulisannya kan sebanyak berapa karena kita enggak tahu kolom apa saja yang kosong sama yang tidak dipakai. Logik aja jadi diterjemahkan secara kasus ini query-nya harus jalan. Ini hanya untuk tadi membantu proses pemikiran aja ya. Jadi ini query-nya itu tidak perlu dipahami oh ini harus running di SQL gitu enggak. Ini hanya untuk memancing tadi pemikiran Anda sudah jalan atau kira-kira gitulah ya. Terus kemudian di atasnya diunionkan dengan author A yang punya book B. Artinya kan di situ author A itu punya variasi kolom apa aja kita enggak tahu. Ya, artinya ada yang bisa diisi, ada yang nol ya. Nah, untuk union kan syaratnya kolom-kolom yang dipakai harus ada. Sehingga di situ
ya namanya selek bintang kan kita pilih semua ya. Artinya kan ada author yang enggak tempat lahir, ada buku yang enggak punya publisher, buku lama. Yaitu 000 itu adalah untuk membantu supaya semua yang ada di bintang yang di atas itu seolah-olah ya bisa diunionkan. Jadi sebetulnya ini query tadi ya sekali lagi bukan untuk dieksekusi tapi hanya untuk membantu proses pemikiran. Jadi di sini dengan query seperti ini kita bisa memunculkan author yang punya buku dan author yang tidak punya buku. Betul enggak? Betul enggak teman-teman? Halo? Masih bingung Pak. Masih bingung. Masih bingung. Soalnya from-nya itu berarti nanti berarti ini sintaksnya itu yang from dalam kurung itu berarti kita ngadain ini lagi ya Pak, ngadain apa? Ada join lagi di dalam from-nya itu Pak. Ya, Oh, itu berarti sebetulnya kita kan yang kita ingin itu gimana sih supaya yang punya buku itu bisa dicampur sama author yang enggak punya buku. Atau ada ide query yang lebih gampang lah mungkin. Kalau query yang ini susah ya, ada yang lebih gampang untuk menampilkan author baik yang punya buku sama enggak punya buku. diunionkan yang left join sama right join Pak. Jadi yang di sini author yang punya buku doang, author yang punya buku yang left join. Terus kalau yang right join itu yang bukunya doang gitu ya, bukunya doang, buku yang apa punya author gitu. Kalau yang ini kan yang sebelah itu author yang punya buku, yang sebelah ini buku yang buku yang punya author. Tapi nggak masuk ya. Gitu loh sabar. Ya, sebetulnya Anda menuliskan bentuk sederhana aja kan select bintang, author A, left join, book B, itu kan sebenarnya bisa kan? Iya sudah bisa. Left join itu kan kita mengacu kalau A itu tidak punya buku ya tetap muncul kan tadi seperti tabel Iya mapping. benar. Ya, lagi tadi ini untuk menandakan bahwa sebetulnya di dalam query itu tidak sederhana kadang kasusnya seperti yang tapi ini sebetulnya dia rumit kasus yang sederhana gitu ya. Jadi artinya ini ingin menunjukkan, artinya di query itu bisa kita lakukan sub query ya. Kalau from terus kemudian kita select dari tabel yang lain itu sudah termasuk salah satu bentuk sub query. Sub query-nya di-join lagi. Ya ini sebetulnya satu pola berpikir yang sebetulnya rumit ya, tapi secara garis besar yang ingin ditunjukkan di situ adalah bagaimana kita bisa menggabungkan author buku dan author yang tidak punya buku. Sedangkan author yang tidak punya buku itu kolomnya belum tentu sama dengan author yang tadi punya buku, sehingga di situ secara praktis ya nul. Kita tidak tahu kok yang kolomnya ada isinya sama enggak itu yang mana kan. Jadi ya di situ secara sederhana untuk membantu supaya tadi ketika diunionkan tidak error. Nah, semuanya di select bintang. Kalau kita select spesifik ya nulnya bisa diganti spesifik aja, tidak perlu semuanya harus muncul kan. Berarti kita bisa tulis name atau author apa. Itu karena yang itu select bintang sehingga tidak jelas yang dipilih ada apa aja sih di author, aja sih di book gitu kan. Kolomnya kan bisa beda. Ya ini sekali lagi supaya merangsang pemikiran aja. Dan untuk menunjukkan artinya nanti yang kita hadapi di query itu sederhana hanya satu join ya, tapi bisa juga beberapa join-join yang lain.
mungkin perlu diselect di tabel yang lain dulu, terus baru bisa di-join, baru bisa di-accept. Ya, nanti kalau saya masih saya tunjukkan, saya dulu pernah dari yang hampir mirip seperti ini. Sekali lagi saya lupa membuat, jadi semakin menarik kumpulan kasus kita itu nanti query kan semakin banyak cara kita membentuknya ya. Jadi saya tidak ada maksud dulu untuk mengumpulkan kasus ya. Jadi cukup menarik sebetulnya kalau kita kumpulkan kasus-kasus, terus kemudian kita bentuk query yang advance-nya di situ. Ya, nanti kalau saya nyari-nyari ketemu ya, kalau ada yang tertantang, ini banyak challenge-nya sih. Jadi teman-teman di situ bisa tertarik dengan beberapa kasus. Ada yang ditanyakan mungkin? Sama Pak mau nanya, itu kan berarti kalau misalkan dia spesifik kan berarti nggak nol kan Pak. Berarti misal ada koma apa Ya, author name kan. ya. Ya, tapi kan dia udah select all Pak. Kenapa harus pakai spesifikasi? Berarti kan dia udah milih semua di select all itu kan. Kan dia udah milih semuanya Pak. Milih semua Ya, di ya. tabel A, di author A. Nah, kenapa kita perlu menspesifikasikannya gitu Pak? Ya, tadi kita enggak tahu kolom apa aja yang ada di A, ada isinya enggak? Kalau nggak ada isinya dipasangkan gitu kan, ya dikasih 0 supaya ada pasangannya kan gitu. Sebenarnya mohon maaf yang nggak begitu bagus lah. Tapi ya ini untuk tadi kita sebetulnya untuk menganalisis saja apa yang terjadi sih di dalam query ini gitu kan. Sebetulnya ya kita harus tahu bentuk tabelnya dulu lah, kolomnya apa aja. Itu mungkin kita next dulu aja ya. Ya, Pak, di next. Pak, Di next dulu ya. Wah, udah habis. Oke, ya ini mungkin saya tunjukkan beberapa jenis kasus ya yang ada di SQL. Saya ganti sharing screen aja. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini kalau ini apa ini? Tanya, Pak, itu kenapa ada add-nya kenapa? Add farm max. Kalau add itu kita membuat variabel sama di programming. Kalau di HP ya pakai $. Kalau di C atau pakai jenisnya ya integer C gitu ya misal. Ini membuat variabel sih kalau add itu. Variabelnya itu nanti mau di belakang atau mau dipakai buat ngecek kondisi di belakang. Berarti greatest itu masuk dalam variabel. Jadi apa kayak greatest ini jadi nama tipe data ya Pak tadi. Yang di dalamnya isinya ada tentang Greatest itu fungsi matematis. Misalnya kalau teman-teman kemarin sudah belajar ada apa yang pernah dicoba? Min, max, average.
Nah, itu greatest itu yang untuk mencari nilai tertinggi kan sebetulnya. Itu fungsi matematis. Ya, seperti itu, hampir mirip lah. Oh ya Pak. Bawaan di SQL. Ya, ini mungkin saya sambil kan ya database-nya, kalau sepenggal gini kayaknya bingung. Nanti silahkan database-nya bisa saya share supaya teman-teman bisa memikirkan juga kasus yang terjadi ini. Ini kasusnya terjadi ketika saya membuat database alumni. Jadi di situ ada kuesioner yang mewajibkan alumni itu harus mengisi ini. SEM saya itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Satu draft saya kasih satu SEM karena versinya butuh beda-beda nih. Ya, jadi banyak yang jalan. Tadi sudah ada yang running. Ini aplikasi yang saya kembangkan dulu untuk database alumni. Jadi kira-kira di sini ada form ya untuk mendaftar. Jadi di sini kita bisa merecord data alumni. Misalnya di situ dia setelah lulus bekerja atau studi lanjut. Ya, terus di sini kita bisa milih misalnya bekerjanya bulan Februari tahun 2020. Artinya kita bisa menghitung, oh dari di wisuda dia dapat pekerjaan dalam masa 1 tahun atau dalam masa 6 bulan misalnya. Terus juga gaji ya, jadi pertama kali bekerja itu dia dapat gaji berapa sih? Nah ini supaya lebih sopan, itu gajinya tidak pakai isian ya, jadi pakainya pilihan. Ya kalau kita pakai pilihan kan, misalnya nih gajinya 1,8, ya kan tidak harus milih, tidak harus nulis 1,8 ya, mungkin nulis 1,8 malu kan, kita pakai rentang nih. Jadi kalau yang bulan tadi itu pakai isian angka, kalau yang gaji ini pakai rentang ya supaya lebih sopan. Sebetulnya kalau secara statistik lebih enak ditulis itu dalam bentuk angka juga ya. Jadi punya median, punya modus ya. Nah, kalau datanya ini berupa rentang, itu yang bisa dihitung apanya? Kalau dari sisi statistik, tidak bisa kan? Harus diambil nilai tengahnya dulu sih Pak. Ya, Kita bisa jadi alternatif, artinya kalau kita pengen tahu gaji alumni itu rata-rata di mana, itu ada 2 cara sih. Memang yang lebih gampang adalah kita pakai modulus ya. Oh, yang milih di atas 2,5 sampai 5 juta ada 40. Yang paling banyak itu 40, ya kita berarti bisa menyimpulkan berarti alumni yang paling banyak memilih di atas 2,5 sampai 5 juta. Tapi kan tidak adil ya. Artinya kan ada yang 30 mungkin 1 sampai 2,5, ada yang 20 mungkin di atas 7,5. Ya. Kalau secara statistik mungkin bisa kita hitung, kita ambil nilai tengahnya gitu ya. Jadi masing-masing kita ambil nilai tengahnya antara 1
sampai 2,5 itu nilai tengahnya misalnya 2. Nah, di situ dia kita rata-rata dengan beberapa peserta yang lain, nanti kita ambil nilai tengahnya, itu akan lebih, jadi rentangnya bisa kita ambil nilai tengahnya di rata-rata, itu akan lebih adil. Ya meskipun masih kurang adil, tapi secara gampang kita bisa ambil nilai yang paling banyak keluar aja ya. Jadi apakah rentang 2, apakah rentang 3, atau rentang 4. Nah, saya tunjukkan dulu tabel yang nanti akan saya pakai. Jadi di sini tabel yang untuk pendaftaran alumni itu nanti akan masuk di tabel ini form pendaftarannya itu masuk ke tabel alumni ya seperti ini. Ini form langsung masuk tabel ya teman-teman. Sendiri ya mungkin sudah kalau yang sudah pernah buat aplikasi ya ini masuk ke satu tabel. Tapi yang dibutuhkan tampilan yang ada di sini tadi selain ada gaji rata-rata, masa tunggu rata-rata, itu ada juga sebaran nih. Nah, kira-kira seperti ini. Lintas ekonomika dan bisnis. Ya ini enggak jumlah real ya, karena saya ngambil sampel di satu waktu. Ini harus kita bisa breakdown. Ya, jangan enggak program seperti ini. Bikin 2 ya. Buat apa? Database-nya sama yang buat tampilan yang apa bahasa PHP-nya sama mungkin pakai JavaScript juga buat itu apa user tampilannya, user experience. Ya, udah betul lah langkah-langkahnya. Jadi ada tabel tadi ya kalau alumni bisa kita sebut itu tabel data master ya. Karena enggak kita utak-atik ini belum kita utak-atik untuk view-nya kan. Sedangkan kita untuk view ya. Betul? Iya, Pak. Atau Anda bisa membayangkan cara yang lain kalau selain kita tabel view seperti ini bisa diapakan kalau kita coba tabel alumni? Maksudnya kalau nggak ada tabel view-nya gitu, Pak. Ya, maksudnya kalau ada tabel view-nya, cara tabel view-nya gimana? Bukannya langsung ke update ke view ya, Pak. Setelah ngisi langsung kerekam gitu. Langsung? Ngisi langsung direkam, maksudnya langsung masuk di dalam tabel view. Tabel view kan yang bisa ngeliat user kan. Apa maksudnya programmer kan yang bisa ngeliat user kan nggak bisa ngeliat tabel view-nya. Ya. Jadi ketika database, insert-nya 2 ya. Betul nggak? Kalau di program, kalau kita punya 2 tabel, berarti itu insert-nya ke tabel alumni sama ke tabel view-nya. Betul ya? Tabel alumni itu tabel yang diisi pas di selebaran form tadi apa gimana? Ya itu tabel diisi pas tadi kita ngisi form di depan. Tapi kita butuh tampilan sekarang seperti ini. Caranya gimana? Kita ketemu yang ekonomi ada 19.000, terus di bawahnya itu ada prodinya misalnya ekonomi, manajemen itu ada gitu. Itu caranya gimana? Misalnya. Atau Anda mau pakai program boleh. Kalau nggak pakai select, pakai program.
select yang ekonomika bisnis dikon, habis itu ada subquery select lagi yang ilmu ekonomi dikon gitu. Hmm. Terus nanti ada Kalau subquery lagi kalau select. fakultas sama prodi di Undip ada 200 digituin semua. Berat enggak kira-kira? Di count semua itu berat enggak? Berat. Apalagi Iya. ada banyak. Jadi sebetulnya dulu pertama kali ketika saya mengembangkan, saya belum ada gambaran. Ya, saya dengan praktis saja. Oh, berarti di sini kan saya punya tabel master nih, ada tabel fakultas, ada tabel prodi. Ya, logikanya dulu saya pertama kali mengembangkan fakultas itu saya iterasi. Fakultasnya misalnya ada 12 nih. Ya, saya kena semua, itu saya masukkan ke dalam for gitu ya. Jadi semua fakultas bisa muncul nih, bisa muncul semua ya. Kita masukkan for dulu di tabel master fakultas. Terus di bawah fakultas ada tabel master prodi. Prodi itu ada ID-nya, misalnya 1 itu ekonomi, 2 itu manajemen. Jadi di dalam array, tadi array fakultas itu prodi sekarang. Ya, karena masing-masing fakultas punya prodi sendiri-sendiri. Berarti harus punya for lagi satu ya untuk menyeleksi semua prodinya. Nah, di bawah ada lagi strat. Jadi bisa saya filter ya where, kalau stratanya karena fix ya artinya cuma D3 sampai S1, S2, S3 aja kan enggak mungkin S4 enggak gitu kan. Jadi sudah fix seperti ini ya saya bisa pakai bantuan, enggak perlu di tabel master ya, artinya in aja ya. Kemarin kan kita melakukan select bintang from misalnya mahasiswa where usia misalnya, where usia in atau where nim in mulai nim 1 sampai 100 ya, where nim in 1, 2, 3 kan bisa diisi seperti itu ya. Kalau seperti ini kan where strata in D3, S1, S2, S3, spesialis dan profesi. Nah, itu kan bisa ya. Jadi tidak perlulah tabel master. Jadi iterasinya cukup tadi saya ngambil masing-masing fakultas, saya ngambil masing-masing prodi, kemudian array di dalam tadi filter yang saya lakukan, ya saya harus menselect tabel alumni dong. Kita harus menselect alumni where prodinya dengan ID ilmu ekonomi misalnya 1, terus dengan ID fakultas ekonomika dan bisnis misalnya 1. Jadi saya bisa count ya di situ, select, count, apalah. Sebetulnya kalau pakai count itu ya kita seefisien mungkin bintang, kita langsung tunjuk aja kolomnya gitu. Ya, kalau NIM itu ada isinya semua ya lebih efisien kalau pakai count NIM. Tapi kalau pakai count bintang itu nanti dihitung semuanya gitu ya. Jadi ya untuk efisiensi memang hindarilah kalau Anda sudah tahu field-field yang spesifik yang akan ditampilkan ya jangan pakai bintang. Tapi untuk kepraktisan pemrograman sih kadang orang malas ya nulis satu-satu apalagi kolomnya ada 20. Mau nulis satu-satu males kan ya, jadi kadang pakai bintang sih untuk kepraktisan juga, tapi kalau dari sisi efisiensi memang bintang itu jangan sering dipakai ya, karena ketika dia nanti kursor database-nya itu menuju ke satu kolom kan ada spesifikasi itu. Jadi ya untuk nanti kita bahaslah di optimasi ya, jadi sering pakai bintang kalau sudah tahu field-field yang spesifik. Kalau secara program di PHP kan saya harus membuat for ya, di dalam for, ada looping di dalam looping. Ya, loopingnya ke semua fakultas, ke semua prodi, baru ke semua alumni. Itu for-nya 3, itu kan berat itu. Di dalam for lagi kan berat. Jadi itu saya alternatifnya adalah membuat satu tabel view. Nah, ini saya tunjukkan. Tabel view-nya adalah tabel jumlah namanya. Nah, tabel view jumlah ini itu sudah memuat semua data yang dibutuhkan tadi ketika saya tampilkan. Jadi di
di sini saya sudah punya, kalau misalnya ini tadi ekonomika dan bisnis fakultasnya 1, ID-nya untuk ilmu ekonomi itu ID prodinya 1, ya itu ada D3 itu jumlahnya 1, S1 itu jumlahnya 1, S3 jumlahnya 2, 4, 2. Jadi alternatifnya bisa 2. Jadi ketika teman-teman itu insert data ke tabel, juga insert jumlahnya ke tabel jumlah ini. Jadi misalnya tadi ada orang ekonomi nih baru nambah 1 gitu ya, dia daftar baru. Ya tadi kalau misalnya total alumninya tadi pertama 1 ya tinggal 1 plus 1 sehingga nanti muncul total alumni yang terbaru. Nah, kalau saya punya tabel view seperti ini, for-nya ya saya lakukan cuma sekali. Kita cuma select di tabel jumlah, cukup. Kita menampilkan data yang ada di tabel view. Ya, jadi caranya tadi saya bilang ada 2, jadi teman-teman di program bisa ke 2 tabel, tabel masternya dan juga tabel view-nya, atau kita bisa membuat 1 trigger. Trigger itu bedanya dengan prosedur adalah kalau trigger itu bisa terjadi ketika ada action. Ya, kalau misalnya ada insert, saya bisa insert ke tabel yang lain. Atau ada delete, insert atau delete di tabel yang lain. Ya, jadi ada 3 action yang bisa kita deteksi di dalam trigger, yaitu insert, update, dan delete. Nah, data yang kita ambil bisa sebelum insert, bisa sesudah insert, bisa sebelum, bisa sesudah delete. Jadi ada nanti saya tunjukkan cara yang pakai trigger. Jadi kalau untuk kepraktisan tinggal di-insert 2 kali di tabel alumni sama di tabel, bisa dibantu program, bisa dibantu trigger. Di sini ada yang ditanyakan. Halo? Cukup jelas? Lagi memahami. Gimana? Ini tabelnya saya share aja, jadi insert aja ke PHP admin masing-masing ya, supaya enggak bingung. Ya kalau aplikasinya mau ya sekalian saya share, enggak apa-apa. Itu berarti Bapak aplikasinya bikinnya di apa namanya bahasa PHP atau gimana Pak? Kok bisa? PHP. Saya kasih source-nya aja. Jadi sudah pernah misal aplikasi yang dari GitHub itu misalnya, kan banyak tuh. Oh, apa namanya kelasnya Pak, header-nya Pak? Ya nanti app di copy di htdocs, database-nya diimport aja. Tapi kalau enggak bisa diimport dari PHP MyAdmin, karena PHP MyAdmin itu kalau enggak salah default file yang bisa diterima itu sekitar 6 mega atau 10 gitu loh. Jadi kalau database-nya itu lebih dari 10 mega ya harus pakai command prompt untuk import. Kalau sudah pernah diganti-ganti, ya, mungkin bisa langsung masuk ya. Jadi itu kapasitas database yang diimport tuh kalau di web application tuh ada batasnya. 20 mega enggak bisa lah. Ya, saya ingatnya 6 atau 10 lah, tergantung lagi engine apa ya. Jadi nanti saya aplikasi PHP sama database-nya ya. Kalau mau dipakai silahkan, artinya itu sudah saya free-kan. Ya jadi setiap aplikasi yang saya buat silahkan copy untuk belajar ya.
sudah pernah aplikasi PHP atau jenisnya? Kalau saya belum pernah itu bikin web page programming belum pernah. Nah, itu kalau yang belum pernah kan Kalau PHP kan dulu pas di jadiin algoritma modal. pemrograman dipelajari. Oh ya, ini bisa dijadikan modal, tapi mungkin bahasa yang saya pakai di sini natif ya, jadi belum saya frameworkin. Kalau yang terbiasa pakai framework ya nanti saya beri contoh yang lain. Mungkin kalau ambil kuliah pengembangan web itu ada yang CI, ada yang Laravel, atau Anda mau Django, Node.js. Yang sudah pernah saya buat sih Django, CI, Laravel itu sudah buat. Kalau Node.js itu karena aplikasinya bukan semi client gitu, jadi bukan pakai tampilan full ya. Artinya scripting untuk menghitung aja sih yang perlu saya buat untuk Node.js. Ya mungkin kalau di luar negeri itu sekarang bahasanya banyak sih ke JS ya. Meskipun ya ada yang pro dan kontra lah. Selalu di setiap bahasa itu ada plus minusnya yang bisa kita ambil. Ya PHP itu sebetulnya kalau di seluruh dunia itu ya termasuk salah satu bahasa pemrograman yang catat ya. Tapi ya itu dibangun dulu dari PHP juga. Artinya sebetulnya Anda tinggal memperkuat aja sih core dan logic Anda di bahasa itu ya. Artinya bahasa itu hanya tools ya, selama di situ Anda menguasai dan butuh konsep seperti itu juga penting. Artinya karakteristik bahasa pemrograman itu akan sangat menentukan ya. Artinya program yang Anda buat itu apakah tipenya itu butuh banyak gen atau butuh banyak thread. Itu memang beda. Jadi tidak bisa kita paksakan kalau Anda ingin membuat program yang misalnya untuk menghitung secara masif ya itu butuh engine-engine misalnya seperti Go language ya itu harus dipakai juga untuk mungkin secara garis besar tugas yang ada di situ adalah bagaimana kita bisa mengkeroyok database ini untuk bisa kita hitung. Nah itu kalau Anda pakai C, Anda paksakan pakai C tidak bisa karena natif bahasanya tidak mendukung kita menyediakan banyak thread dan worker ya istilahnya kalau sekarang ada worker, ada thread itu untuk bisa menyerbu satu data, misalnya data random, terus kemudian kita lagi. Nah itu jadi karakteristik bahasa yang memang penting. Mungkin PHP ini dianggap sebagai satu yang cacat, tapi juga paling banyak dipakai di Indonesia juga ya. Nah, mungkin sampai sekarang bukan lowongan bisa PHP itu masih banyak ya. Rata-rata sih kayaknya kayak Java gitu Pak. Kalau di LinkedIn Sudah banyaknya Java ya. ya enggak Nah, itu kan Java. memang tergantung budaya perusahaan. Artinya banyak yang bisa bahasa apa. Atau biasanya sih kalau di perusahaan itu yang pertama kali dipakai bahasa apa nanti akan membudaya sekali sih. Artinya kalau pertama pakai PHP ya terus pakai PHP ya itu sebetulnya bahasa pemrograman juga membentuk satu budaya di dalam satu perusahaan sih. Kalau nyarinya Java ya berarti dari awal memang programmer aslinya itu dulu pakai Java sehingga kalau ganti program core di perusahaan kalau harus switching ke bahasa lain karakteristiknya mungkin bisa tidak cocok atau skillnya mungkin yang bisa tidak cocok. Ya, berbagai macam challenge ya ada di situ. Oke, ya itu alternatif aja. Kita kembali lagi ke sini. Ada gambar tentang yang saya bicarakan tadi kasusnya. Kalau Yusuf biasanya pakainya framework apa? Ya, saya terima framework sih kalau saya. Kalau saya itu ada framework baru langsung saya coba, tapi yang pernah saya coba ya CI, Laravel, kalau Python itu Django, Flash,
pernah saya coba. Node.js juga, Node.js itu saya pakai buat chatbot sih kemarin. Saya masih selama ada project baru dengan framework baru itu saya langsung senang. Artinya wah, akan nyoba gitu ya. Ya ini mungkin satu biasakan. Saya punya kebiasaan buruk itu langsung bisa mengambil dengan bahasa yang lain. Belum pernah saya pelajari, tapi itu ya kita ambil sisi baik. Kita bisa memforce diri kita belajar di lingkungan yang baru secepat mungkin ya. Kalau Anda tidak tertarik di project-project sih, mungkin ya belajarnya akan beda sama yang wah seminggu harus jadi, sebulan harus jadi. Itu mau tidak mau ya lingkungan kerja Anda itu akan berubah dan Anda akan termotivasi ya untuk mengerjakan. Kalau saya dulu memang waktu S1 sendiri ya saya mendapat jaringan karena saya tidak suka sama sekali dengan programming. Beberapa di sini juga ada yang punya pengalaman serupa. Tidak masalah sih, artinya di IT itu mau tidak mau ya kita lari dari jaringan, nanti ketemu jaringan. Kita lari dari programming, nanti ketemu programming juga sih ujung-ujungnya. Jadi memang harus dikuasai secara keseluruhan ya. Jadi resepnya ya 3 ya. Yang pertama sistem. Sistem itu Anda harus belajar bahasa Linux. Kalau ingin memulai programming database itu bisa membuka pemikiran, nanti beralih. Saya tidak tahu Anda lebih suka bahasa mana. Kalau praktikum yang sekarang itu pakai Python ya, supaya dirangsang dari sisi kemudahannya dan library-nya. Baru nanti di PHP itu adalah level 2, jadi PHP itu bahasa level 2. Karena apa? Karena ada interaksinya. Kalau bahasa level 1 itu memang dilihat dari segi kemudahannya. Ya, interaksinya lebih sederhana daripada bahasa yang level 2. Kalau bahasa level 2 ini interaksinya akan lebih komplit atau lebih spesifik karena kita membutuhkan satu aplikasi di sini misalnya tadi Anda menyebutkan ya JavaScript. Anda tahu bahwa HTML itu statik ya. Supaya bisa lebih dinamis, misalnya nih, dinamis itu maksudnya nambah elemen HTML yang baru ketika diklik satu tombol. Itu kan salah satu jenis interaksi ya. Jadi interaksi itu akan meningkatkan level dari pemrogramannya ya. Jadi karena PHP ini tadi user interface-nya butuh kita tingkatkan ya untuk menghitung direct misalnya. Kalau saya ngetik di satu text box akan muncul di text box lain. Nah, sehingga di situ kita harus berpikir secara interaktif. Ya itu memang yang menaikkan level bahasanya. Meskipun Python sendiri bisa dipakai di web application juga bisa ya. Jadi memang bahasa itu dilihat ada berbagai macam strata, ada berbagai macam sintaksnya. Kalau C++ sendiri yang mungkin dulu Anda pelajari itu level 4 ya. Tapi memang secara kecepatan ya itu memang lebih cepat, tapi library-nya lebih sedikit. Jarang sih orang yang mengembangkan dari bahasa. Ya, karena sudah pakai library semua, sekarang framework semua ya udah artinya sekarang yang berkembang itu ya. Tadi tanya itu ingin apa untuk nggak belajar Pak kan ke apa saya sebenarnya kan masih bingung juga apa seputar konsentrasi. Saya pengennya kalau TI kan karena saya tertarik sama IoT-nya tuh. Tapi kan kalau masuk TI kan mau nggak mau kan juga harus bisa programming. ya silahkan kalau mau minta program CI saya punya, silahkan dipelajari aja cara bikin modulnya. Ada lagi yang tanyakan, kita kembali dulu lah ini masih banyak yang belum dibahas. Kita sampai jam berapa ini?
3 nggak masalah? Kuliah lain nggak? Jam ekonomi teknik kok, jam 3:30. Oh, berarti sampai jam 3 gimana? Jam 3 enggak apa-apa ya? Atau disudahi sekarang? Diam aja ini. Halo? Bisa? Enggak apa-apa, kalau saya enggak apa-apa. Ya. Yang lain gimana? Mau disudahi atau Eh, disudahi atau kita lanjut? Bentar ini sampai jam 3. lanjut Pak sampai jam 3 aja. Nanggung soalnya. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini ya? Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri aja. Oh. Jadi yang ditanya lagi? Oke, kita ke query yang tadi. Sudah bisa membaca polanya atau tadi berdasarkan kasus yang saya berikan? Query ini untuk apa? Itu untuk seller gaji greatest tertinggi itu. Nanti dia dialihkan sebagai max tentang gaji. Ya. Terus case-nya yang di situ? Itu apa? Itu buat keluar kolom kali Pak. Jumlah kolomnya ada berapa? Jadi misalnya saat rentang gajinya 1 berarti itu kolom 1, kedua berarti kolom 2. Kalau rentang gaji 3, kolom 3, rentang gaji 4, kolom 4. Terus as max value column name itu yang tadi saya bilang sebagai kolom maksimal gitu. Jadi di sini kita bisa tahu ya, artinya misal milih rentang gaji 1 itu 40, rentang gaji 3, rentang gaji 2 itu 30, rentang gaji 3 itu 20, rentang gaji 4 misalnya 50. Yang paling banyak kan rentang gaji 4 nih, 50 ya. Nah, di situ kita ingin tahu artinya mana sih yang rentang gajinya itu paling banyak. Jadi case itu ya setelah kita tahu bahwa yang maksimal itu adalah 50, kita pilih ya. Jadi rentang gaji 4 nanti yang akan muncul select ya di dalam tabel itu. Ini fungsinya adalah sesuai dengan tampilan yang ada di
Maaf Pak, mau nanya tadi case-nya tadi buat apa? Oke, jadi kan misalnya rentang gaji 1 itu 20, rentang gaji 2 30, rentang ini sum ya, artinya kan tadi yang digaji itu kan pilihnya dalam bentuk rentang ya. Iya. Jadi 1,5 itu yang milih 1 sampai 2,5 ada 20, yang milih 2,5 sampai 5 juta ada 30 ya. Terus yang rentang gaji 4 itu yang di atas 7,5 itu ada 50 misalnya. 50 kan yang kepilih di Iya, yang di greatest-nya 50 yang kepilih. Nah, tadi 50 sudah pilih di greatest, terus kita cek di case-nya. Artinya di situ kalau yang kepilih di greatest itu ada rentang gaji 4, maka di situ ditulisnya 4. 4. Oh, Itu yang rentang gaji 4. Nanti di tampilannya itu yang dipilih kan yang rentang gaji. Bentar, saya tunjukkan tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini sih. Nah, ekonomika dan bisnis itu di akuntansi, gaji yang paling banyak dipilih adalah 5 juta. Itu misalnya rentang gaji 1. Jadi rentang gaji satunya yang paling banyak nih. 1 yang gambaran ya. itu kok bisa tahu plottingannya di itu, jadi penempatan misalnya tentang gaji tertinggi apa yang tadi 2,5 sampai 7 juta itu punyanya ekonomi apa sih? Nah itu dari mana Pak? Kan dari sini nggak ada di apa query ini nggak ada spesifikasi bahwa itu nanti diletakkan di apa akuntansi itu misalnya punya akuntansi atau apa. Oh ya, kalau itu nanti tambahin where sih di belakang. Anda lihat di source code yang lengkap aja. Ini saya ngambil query cuplian aja sih. Kalau lengkapnya sih memang harus dicek masing-masing prodi sama jurusan sih. Ada where-nya lagi lah. ID-nya berapa, prodinya berapa. Ini dicek ya kalau tertarik di source code-nya. Ini saya cuma ambil contoh aja untuk query yang advance itu kira bisa kita bentuk seperti inilah. Kemudian untuk contoh yang lain itu ada trigger ya, selain query yang bisa melakukan if dan juga bisa melakukan fungsi-fungsi matematis yang lain. Ini adalah trigger. Ya, seperti ini triggernya. Di situ Sudah tampil di layar. Ya, sudah tampil di layar Pak. ini sudah cukup panjang atau kurang panjang? Panjangan, Pak. Bingung mulainya dari mana. Itu kalau yang declare berarti tadi buat declare ini aja ya, Pak? Atribut Sama seperti gitu. ya itu untuk variabel. Ah. Ya, ini untuk trigger itu Enggak nih. dimulai bikin, diakhiri dengan N, ya. Jadi ini ada yang bahasa, sekali lagi ada yang harus dikasih titik koma di belakang supaya running. Ini kebetulan yang saya ambil bentuknya untuk yang MySQL. Jadi di situ kita pertama kali mendeklar masing-masing variabel yang akan kita hitung. Ya. Jadi trigger ini saya lakukan itu ketika ada insert di tabel alumni, kan saya harus tahu nih yang di insert itu prodi apa, jurusan apa. Terus mengupdate yang di tabel view-nya, yaitu tabel
jumlah. Oh, sekarang prodi D3 akuntansi itu bertambah 1. Rentang gajinya, rata-ratanya jadi berapa. Terus masnya rata-ratanya jadi berapa. Skrip ini adalah untuk mengupdate tabel view. Setiap alumni baru itu di-insert. Nempelnya itu di tabel alumni. Ya, ini saya tunjukkan. Alumni. Ada triggers ya, teman-teman bisa cek. Ya paling gampang untuk melihat view-nya di kebetulan kayaknya saya hapus ya. Jadi ya ini nanti saya berikan yang triggernya aja, yang di si live itu ada triggernya. Jadi di sini kalau mau add itu tinggal add trigger, terus diberi nama terserah. Kemudian nah ini tadi bisa before. Jadi kalau mau ambil before itu data-data sebelum di-insert itu bisa diambil, atau setelah di-insert itu kalau mau yang diambil setelah di-insert ya afternya yang diambil. Nanti bisa pakai old atau parameter new. Ya nanti saya tunjukkan di dalam tadi query yang kemudian ini eventnya bisa insert, update, bisa delete. Jadi bisa dipasang ke tiga-tiganya itu juga bisa. Definition itu nanti yang kita isi dengan script tadi. Nah, jadi gambaran sederhana tadi itu adalah untuk mengupdate tabel view-nya itu tadi. Nah, di sini kalau trigger yang before tadi kayak gimana Pak? Berarti pengupdatean. Mana trigger yang mana? Yang time-nya before tadi. Kalau yang before ini jadi sebelum itu di-insert diambil nilainya. Ini kita pakai after semua sih yang di contoh ini. Oh iya, makasih. Ya, sebetulnya bisa dijelaskan lebih dengan ya, arti contohnya. Nah, ini yang kita lakukan pertama kali adalah kita semua tim. Jadi kita menghitung di tabel alumni itu ada berapa sih mahasiswanya. Itu saya masukkan ke tabel ke variabel ini raw count. Ya, itu saya ambil dari tabel ini karena kita spesifik ya, ngecek ID fakultas mana yang dimasukkan. Terus kemudian di situ strata. Jadi kalau ngupdate di tabel view kan spesifik ya. Fakultas apa, prodi apa, strata apa. Terus ini yang terakhir prodinya ya. Jadi di sini kita pakai kata-kata new ya. Jadi new itu yang baru di-insert lah. Jadi yang baru di-insert misalnya si Andi nih, si Andi dari prodi ekonomi ngisi nih. Nah, nanti kalau kita ambil new di sini ya prodi Andi ya fakultas Andi yang akan diambil. Nah, kemudian di situ ini untuk semua mahasiswa yang ada di jurusannya Andi. Itu dimasukkan ke raw count. Nah, terus karena di sini kita perlu tadi menghitung masa tunggu rata-rata dan juga gaji rata-rata atau gajinya bukan rata-rata sih, pakai modulus ya. Nah, ini kita sum juga. Tunggu yang ada di jurusannya Andi itu dimasukkan ke ini, V. Ya sebetulnya tidak usah pakai V, ini bebas ya, artinya penamaan variabel itu terserah Anda. V itu menandakan oh ini variabel. Terus kita juga count gaji pertama. Jadi di situ ada pilih rentang gaji 1. Di prodinya Andi atau di jurusannya Andi ada berapa sih yang milih rentang gaji 1. Nah, kemudian nanti kita update ini tabel view-nya. Jadi kita set
jumlah rentang satu itu adalah kita ambilkan dari variabel yang tadi sudah diselect dari sisi prodinya Andi. Tapi kalau di sini ternyata Andi itu memasukkan rentang gaji yang kedua, jadi 2,5 sampai 5 juta. Ya, yang kita masukkan di tabel view-nya, yang kita hitung ya di rentang gaji 2 yang terbaru itu sekarang ada berapa. Jadi misalnya kan bisa jadi di prodinya Andi nih, rentang gaji 1 sekarang ada 10, rentang gaji 2 sekarang ada 20. Kebetulan milih rentang gaji 2 nih, berarti kan 20 saya tambah 1. Nah, di situ kan saya perlu ngitung yang lama 20, saya tambah punya Andi ini. Lah Andi milih di mana? Andi milih di rentang gaji 2 ya, berarti yang saya tambah indeks di rentang gaji 2-nya itu sekarang berapa. Demikian seterusnya, ini sebetulnya mengulang aja. Andi milih. Jadi bisa diterapkan ini, bisa if dan juga ada else if. Ini kalau kita di trigger itu bisa melakukan if dan else if. Tapi kalau di query biasa itu tadi kita pakainya case. Case apa, when apa. Case apa, when apa. Kemudian di situ sudah sampai if ya. Nah, kemudian selain itu Andi itu bisa jadi setelah lulus itu malah berwirausaha. Nah, yang dipilih di situ bukan gaji tapi omset ya, karena di situ saya punya pilihan omset. Omsetnya 20 juta, 30 juta atau yang lain. Ya, ini sama, ini melakukan iterasi tadi untuk mengecek omset yang harus saya tambah itu di omset di rentang 20 juta, di rentang 30 juta atau yang lain. Nah, kemudian setelah selesai ini end if, saya update lagi tabel jumlahnya, saya set sekarang jumlah total alumninya itu sama dengan yang sudah kita hitung, kita masukkan di variabel raw count. Sesuai dengan prodinya Andi. Jadi where ID fakultasnya sesuai dengan yang tadi Andi pilih di dalam form. Kemudian kita update masa tunggu ya, selain gaji atau omset, ada juga masa tunggu. Masa tunggu itu tidak pakai rentang. Ya, kita tinggal select biasa aja. Kita masukkan tadi sudah dimasukkan ke V masa tunggu. Ya, tadi misalnya kalau masa tunggu total dari semua mahasiswa yang sudah pernah masuk di prodinya Andi ada 10 misalnya. Itu masa tunggunya ada sekitar 30 bulan. Nah, nanti untuk menghitung ya tinggal dibagi 30 bagi 10 sehingga ketemu 3 bulan misalnya untuk rata-rata. Jadi ini belum hitung rata-ratanya, tapi untuk menghitung total masa tunggu yang ada di masing-masing prodi atau jurusan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi trigger ini tadi mengupdate tabel view jumlah. Nah, ini kan tabel view jumlah bentuknya seperti ini, ada total alumni, ada total masa tunggu, ada jumlah yang milih rentang gaji 1, ada jumlah yang milih rentang omset 1. Ya, kira-kira tabelnya isinya seperti ini. Jadi kita insert, misalnya tadi kalau kita buat jenis triggernya insert, ya setiap di tabel alumni hitung, nambah di sini, hitung, nambah di sini, hitung, nambah di sini. Kira-kira gitu trigger yang saya buat. Ada yang tanya kan? Halo? Trigger itu kita bikin prosedur sendiri itu Pak? Apa gimana? Ya. Apa? Jadi kalau trigger itu tergantung action. Artinya kalau kita ngisi di tabel admin, itu mau data juga di copy di tabel alumni, nah itu bisa pakai trigger. Atau trigger itu juga bisa membantu hitung ya. Artinya kalau ada perhitungan, misalnya
value yang lama berapa, ditambah value yang baru. Nah, itu juga bisa bantu pakai trigger. Tapi sebetulnya ya fungsi yang paling umum dari trigger itu kalau saya ngisi di tabel ALUP itu di tabel backup misalnya. Ya paling umum dipakai untuk backup sih. Jadi kita melakukan transaksi apa itu kadang perlu kita backup ya. Kadang orang bisa melakukan delete. Delete itu jangan langsung dibuang delete. Jangan. Tapi kalau history misalnya. Jadi kita tahu nih orang yang sering salah tuh siapa di sistem. Oh ini orang sering delete nih, kemungkinan dia sering edit atau sering delete, ini kan berarti dia sering salah nih. Ya kadang di training lah. Wah, sering gitulah nanti. Jadi sebetulnya data yang kita delete dari database itu ya jangan dihapus mentah-mentah. Bisa pakai trigger di copy ke tabel yang lain ya untuk mengetahui kita masih punya datanya lah itu. Ya meskipun kadang jarang dibaca juga sih data history itu seperti apa. Kita jadi tahu dulu barang yang pernah kita delete itu apa ya. Mungkin stok ya, kita punya stok, terus stok yang pernah kita delete itu karena apa ya, kasus apa ya, atau mungkin kita punya ya apalah penjualan yang salah. Dulu salahnya kenapa ya kok bisa salah, bisa seperti itu. Ya ini contoh-contoh saja sih, tapi juga bisa tadi untuk membuat tabel view ya, untuk dan sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Sudah belum ada pertanyaan. Sudah cukup jelas ya? Masih bingung? Jadi mungkin materinya setelah meet agak jadi cukup berat. Karena ya di situ ada advanced query, ada tuning, ada multiplikasi database. Ya kira-kira itulah yang kita bahas. Pak, berarti nanti kita diajarin cara membuat trigger juga Pak, apa setelah prosedur untuk di pertemuan selanjutnya. Ya, Pelajari sendiri. kalau mau gitu ya Anda cari dulu nanti baru kita triggernya. Bisa enggak? Kalau enggak ada kasus kan enggak bisa tiba-tiba buat trigger. Bisa enggak kira-kira cari contoh kasus ya dibuat triggernya, nanti kita langsung coba lah. Dalam bentuk IR diagram. Gimana? Cari contoh. Anda membuat apa nih di trigger? Maksudnya logikanya seperti apa gitu. Perlu IR diagram. Kalau IR diagram kan untuk desain database-nya. Kalau Anda cari view lah, seperti apalah yang ingin Anda buat, itu juga bisa. Kalau cari masalah bingung ya, Anda pengen buat tampilan seperti yang dari database yang sudah Anda punya juga boleh. Itu nanti bisa dibantu trigger misalnya. Bisa dibantu nyari kasus atau nyari view yang ingin dibuat.
Ya minggu depan nanti sharing screen lah. Ya, salah satu. Ya, Pak. Oke. Pak. Baik. Oke, mungkin itu kita akhiri kuliah kita. Ya. Nanti untuk start prosedurnya juga upload di YouTube lah, karena enggak sempat ini ya. Jadi, silahkan nanti dicek, saya upload juga di YouTube start prosedurnya, lanjutan dari yang trigger ini. Nah, kalau start prosedur beda, kalau itu bukan karena action, tapi ketika database itu sudah tidak dipakai, kita buat script itu yang menghitung secara keseluruhan. Contohnya lah. Jadi punya kasus ya, saya tidak bisa membuat tiba-tiba saya membuat trigger di apa ya. Ya teman-teman lebih enak kalau punya kasus apa, pengen nampilin apa, atau punya kasus yang kira-kira bisa dibuat triggernya, ya itu baru menarik ya. Jadi bisa dibuat langsung. Kalau ini saya tidak bisa membuat langsung karena tidak ada kasus gitu. Oke, mungkin seperti itu. Ya kita akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini hasil kuliahnya juga akan saya upload di YouTube. Kalau tadi yang ketinggalan tidak menyimak atau yang koneksi bermasalah, silahkan juga di download di YouTube. Nanti saya upload.